Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kali ini dapat bertemu dengan saya, Ibu Siti Rohimah, di mata pelajaran ekonomi. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi mengenai ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, upaya meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Dan yang ketiga yaitu membahas mengenai sistem upah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep ketenagakerjaan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep ketenagakerjaan, apakah di antara kalian semua ada yang mengetahui apa itu ketenagakerjaan? Jika ada yang tahu, kalian bisa jawab di kolom komentar. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan sesudah mereka bekerja. Dalam hal ini, ketenagakerjaan itu memiliki arti bahwa semua penduduk Indonesia yang sedang dalam keadaan sebelum bekerja, selama bekerja, dan juga sesudah mereka bekerja. Sebelum bekerja itu artinya mereka belum masuk ke dalam angkatan kerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Nah, dalam hal ini kita semua itu merupakan bagian dari konsep ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup mereka di sini dalam artian mereka melakukan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sendiri, untuk meningkatkan kualitas perekonomian mereka sendiri juga. Sedangkan pemenuhan kebutuhan untuk masyarakat itu mereka melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat akan barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu angkatan kerja. Menurut BPS, angkatan kerja merupakan penduduk, baik itu perempuan atau laki-laki, yang ada dalam usia produktif. Usia produktif itu ada di antara rentan usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan ataupun sedang bekerja. Tetapi dalam hal ini, tidak semua penduduk yang ada dalam usia produktif termasuk ke dalam angkatan kerja. Penduduk yang ada dalam usia produktif tetapi mereka tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, mereka tidak masuk ke dalam angkatan kerja. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Maka dari itu, dalam hal ini ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja dapat diketahui dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, yang terakhir ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu merupakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat diisi oleh angkatan kerja. Nah, dengan demikian, kesempatan kerja itu juga dapat diartikan sebagai lapangan pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan yang ada, baik itu yang sudah diisi ataupun yang masih kosong, dan nantinya dapat diisi oleh angkatan kerja. Biasanya penyedia lapangan pekerjaan itu ada beberapa pihak swasta, pemerintah, ataupun UMKM. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kalian sedang di jalan, ataupun ketika kalian sedang mencari pekerjaan di website manapun, biasanya ada iklan. Dicari
untuk mengisi posisi operator produksi di PT A dengan kualifikasi sebagai berikut A, B, C. Nah, itu tuh merupakan contoh kesempatan kerja yang dapat diisi oleh kita semua sebagai pencari kerja, sebagai angkatan kerja yang sedang mencari kerja. Nah, selanjutnya, dalam konsep ketenaga kerjaan juga terdapat jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama itu ada tenaga kerja terdidik, di mana tenaga kerja terdidik itu merupakan suatu tenaga kerja yang cara untuk memperoleh ketenaga kerjaannya itu diampuh melalui proses pendidikan. Contohnya seperti dokter, guru. Nah, untuk mendapatkan profesi sebagai dokter, profesi sebagai guru, itu harus dilalui melalui proses pendidikan. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini merupakan satu tenaga kerja yang untuk cara memperoleh tenaga kerjanya tersebut itu diperoleh melalui proses latihan atau bahkan pengalaman. Artinya ada satu proses latihan tersendiri, ada satu proses latihan dulu sebelum orang itu memperoleh pekerjaan tersebut. Contohnya seperti apa? Supir, montir, penjahit. Nah, supir itu mendapatkan keahlian untuk mengendarai kendaraan itu karena mereka melalui proses pelatihan terlebih dahulu. Mereka latihan mengemudi, penjahit, mereka latihan menjahit, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Contohnya seperti kuli bangunan. Kenapa? Karena tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih itu tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan mereka hanya menggunakan tenaga mereka untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, maka dari itu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, salah satu contohnya adalah kuli bangunan. Kemudian dalam ketenaga kerjaan juga ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia kerja saat ini biasanya menerima orang-orang yang sudah siap pakai atau orang-orang yang sudah siap bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia, ada beberapa pihak yang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu dari pihak pemerintah. Nah, pemerintah berperan seperti apa sih untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Salah satu contohnya itu dengan cara meningkatkan mutu-mutu pendidikan, kualitas pendidikan, adanya penciptaan pendidikan sekolah kejuruan, menciptakan menciptakan balai latihan kerja, agar kemampuan ataupun sumber daya manusia yang dimiliki itu mengalami peningkatan, sehingga sumber daya yang dimiliki sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada dari pihak swasta. Pihak swasta dapat ikut serta berpartisipasi dalam peningkatan kualitas tenaga kerja itu salah satunya dengan cara melakukan kerjasama dengan dunia pendidikan. Salah satu contohnya itu dengan sekolah ataupun dengan universitas. Nah, kerjasamanya seperti apa? Seperti ini. Perusahaan mengadakan program magang yang dapat diisi, entah itu untuk siswa ataupun mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Agar para mahasiswa ataupun para calon pekerja itu dapat mengetahui situasi di dunia kerja sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga nantinya ketika lulusan-lulusan tersebut sudah lulus dan siap untuk bekerja, setidaknya mereka sudah tahu keadaan di lapangan itu seperti apa. Nah, pihak swasta juga dapat melakukan satu cara, yaitu memberikan informasi lowongan pekerjaan di beberapa platform yang ada. Yang ketiga yaitu dari pihak individu atau diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara membekali diri dengan keahlian-keahlian yang dikehendaki oleh perusahaan. Tujuannya
agar terciptanya keseimbangan antara kemampuan yang kita miliki atau sumber daya manusia yang kita miliki itu sesuai dengan yang perusahaan butuhkan. Artinya ada balancing ataupun keseimbangan antara kemampuan para pencari kerja dan juga kesempatan kerja yang disediakan oleh pihak-pihak entah itu swasta ataupun pemerintah. Yang kedua itu menanamkan jiwa berwirausaha. Kenapa? Karena setidaknya ketika kita tidak bekerja di perusahaan orang lain, di perusahaan lain, kita memiliki ilmu dalam berwirausaha. Artinya kita dapat mengembangkan usaha sendiri, membuat usaha sendiri agar kita bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Ada beberapa teori upah. Yang pertama yaitu teori upah alami yang dikemukakan oleh ahli ekonom yaitu David Ricardo, di mana David Ricardo berpendapat bahwa upah itu bergantung pada besar kecilnya penawaran tenaga kerja. Dan jika dapat diartikan bahwa upah alami di sini dilihat dari sisi produsen. Nah, yang kedua ada upah besi. Nah, upah besi ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle, di mana Ferdinand Lassalle ini menolak pendapat dari David Ricardo, di mana menurut Ferdinand, upah alami itu dapat menimbulkan tekanan bagi para buruh. Karena besar kecilnya upah itu ditentukan oleh produsen. Maka dalam teori upah besi ini, para buruh mendirikan satu serikat buruh agar dapat menentukan minimum upah yang dapat diterima oleh para buruh. Yang ketiga ada upah etika. Nah, upah etika ini merupakan satu upah yang diberikan kepada pekerja yang disesuaikan dengan beban yang ditanggung oleh para pekerja tersebut, di mana tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para pekerja tersebut. Kemudian, besar kecilnya upah itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu permintaan tenaga kerja. Nah, ketika permintaan tenaga kerja itu mengalami kenaikan atau permintaan tenaga kerja lebih besar daripada pencari kerja, maka otomatis upah akan naik. Hal ini juga sejalan dengan teori permintaan dan juga penawaran. Kemudian yang kedua ada penawaran tenaga kerja. Ini kebalikan dari permintaan tenaga kerja. Ketika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lowongan pekerjaan yang disediakan, maka upah yang ditawarkan juga cenderung mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu kemampuan tenaga kerja. Nah, semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut, maka semakin tinggi juga upah yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya itu ada sistem upah yang dianut di Indonesia. Yang pertama ada sistem upah yang didasarkan pada prestasi kerja. Nah, ini dilihat dari banyak atau sedikitnya barang yang diproduksi oleh pekerja selama waktu jam kerja. Yang kedua ada upah menurut lamanya bekerja. Dalam hal ini dilihat dari waktu lama atau sebentarnya pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada upah borongan. Nah, upah borongan ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak, yaitu antara pemberi pekerjaan dan juga penerima pekerjaan. Kemudian ada upah bonus. Nah, kalau untuk upah bonus ini adalah upah yang diberikan di luar dari gaji pokok yang ditawarkan oleh pemberi kerja. Yang terakhir yaitu ada upah dalam sistem mitra usaha. Yang terakhir ada upah minimum. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang upah minimum adalah upah yang besaran minimumnya ditentukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena agar para pekerja itu dapat hidup dalam taraf kesejahteraan. Artinya pendapatan yang mereka peroleh itu tidak berada di dalam garis bawah, tidak berada di bawah upah standar, agar tidak terciptanya kemiskinan dan juga para pekerja dapat hidup dengan sejahtera. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat dimengerti dengan baik?
Semoga kalian semua dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Sekian untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.